hukmul asli. Atsani min arkanil qiyas hukmul asli. Wa syartuhu thubutuhu bi ghairi qiyasin walau ijma'an. Idh law thabata bi qiyasin kana al qiyasus tsani inda ittihadil illah lawan lil istighna'i anhu bi qiyasil far'i fihi 'ala al asli fil awwal. Wa inda ikhtilafiha wa yaramun aqidin li adamil ishtirakil asli wal far'i fihi fi illatil hukmi. Jadi katanya di sini makanya masuk ke ke hukum asal ini. Hukmul makis alaih. Nah, ini. Nah, syaratnya hukumnya makis alaih ini bagaimana kata di sini? Thubutuhu bi ghairi qiyasin. Jadi ketetapan hukum asal ini bukan berdasarkan kepada qiyas. Sehingga kalau hukum asal ditetapkan berdasarkan qiyas, nggak boleh kita menetapkan kepada mengkiaskan kepada asal tersebut. Walau ijma'an, meskipun yang menjadi dasar itu ijma'. Jadi kalau yang menjadi dasar hukum asal itu adalah ijma', nggak apa-apa. Kita mengkiaskan kepada asal yang hukumnya itu berdasarkan ijma', itu nggak apa-apa. Yang paling penting pokoknya bukan dengan qiyas. Kalau ditetapkan dengan qiyas, katanya di sini tidak diperbolehkan. Nah, kenapa kata di sini? Karena kalau hukum asal ditetapkan dengan qiyas, maka qiyas yang kedua ketika ilatnya sama, qiyas yang kedua itu menjadi sia-sia. Karena sebenarnya nggak perlu dilakukan qiyas yang kedua, karena sudah cukup langsung dikiaskan kepada asal yang pertama. Itu dicontohkan fal ittihad ka qiyasit tufa alal bur. Kita mengkias misalnya asal yang pertama bur. Asal bur. Bur ini termasuk barang ribawi. Elatnya adalah atom. Kemudian kita fareknya apa? Atufa. Dikiaskan ke bur. Berarti tufah termasuk barang ribawi dikiaskan dengan bur karena sama-sama to'em. Kemudian kita mau mengkiaskan jagung misalnya kepada tufah, nggak boleh. Kenapa? Karena tufah, hukumnya tufah ditetapkan berdasarkan kias kepada bur. Dan ini elatnya sama, yaitu sama-sama to'em. Di sini nggak perlu ada kias yang kedua. Kenapa? Karena ya kita cukup langsung durroh ini dia kiaskan kepada bur. Kemudian kalau tidak ittihadil illah, tetapi ikhtilaful illah, maka berarti kias yang kedua ini menjadi tidak sah, tidak boleh. Contohnya apa? Misalnya dicontohkan ar-rotak. Ar-rotak itu artinya buntunya alat kelamin perempuan gitu, alat kelamin buntu. Nah, ini hukumnya apa? Hukumnya boleh untuk melakukan fasad bagi laki-laki, bagi suami. Jawazul fasad. Al-fasad boleh. Jawazul fasad itu hukumnya. Kemudian kita mengkiaskan jabud dzakar. Jabud dzakar itu orang yang terpotong dzakarnya disamakan dengan rotak. Elatnya apa? Karena sama-sama fawat tamattu. Jadi rotak memperbolehkan fase bagi suami itu kan karena rotak ini dapat menyebabkan kita tidak bisa tamat itu. Nah, kemudian dikiaskanlah apa tadi? Jabud dzakar. Karena sama-sama fawatut tamattu. Kemudian kita akan mengkiaskan al-judam. Al-judam itu penyakit kusta. Mau dikiaskan ke jabud dzakar. Padahal ada perbedaan ilat. Judam itu tidak ada fawatut tamattu. Ya berarti kias yang ini tidak sah. Tidak sah karena ikhtilaful illah. Nah ini.
Kalau yang tadi dzurrah dikiaskan kepada tufah, yang mana hukumnya tufah itu ditetapkan berdasarkan kias kepada bur, itu persoalannya kenapa kok tidak sah, tidak perlu ada kias yang kedua? Ya karena apa? Karena sudah tidak butuh kias kepada apa? Kepada tufah, langsung bisa dikiaskan kepada bur. Makanya kata di sini wa syartuhu subutuhu bi ghairi qiyasin walau ijma'an. Syaratnya hukum asal itu harus ditetapkan bukan dengan selain kias. Boleh ditetapkan dengan nas atau ditetapkan dengan ijma'. Oh, kalau di kitabnya itu bukan bukan jagung, tapi contohnya adalah jagung itu apa bahasa Arabnya? Oh, bahasanya tadi saya bahasa apa? Safarjal. Yang ketiga itu safarjal. Safarjal dikiaskan kepada tufah, yang mana hukum asalnya tufah itu ditetapkan berdasarkan kias kepada bur. Safarjal. Terus dan nafawatat tamattu'un wa qila la yasbutu bi ijma'in. Itu kata Syekh Zakaria. Kata Syekh Zakaria kan ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Pernah tak motor ya? Arif waktu itu nak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati wa salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadin wa sallallahu alaihi wa sallam.
Salah ternyata permanen. Permanen ternyata. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Intinya saya ulangi lagi bahwa syarat yang pertama dari hukum asal itu harus ditetapkan dengan selain kias. Boleh nas, boleh ijma. Ini menurut Syekh Zakaria. Tapi ada pendapat mengatakan wakila la yasbutu bi ijma'in aidan. Menurut hukum asal itu tidak boleh ditetapkan berdasarkan ijma. Sebagaimana tidak boleh ditetapkan dengan kias. Jadi harus ditetapkan berdasarkan nas saja kalau menurut illa kecuali yang boleh ditetapkan berdasarkan ijma oleh ini illa ayyu lama anna mustanadahu nassun liyastanidal qiyasu ilaihi, kecuali apabila diketahui bahwa sandaran ijma itu, dalilnya ijma itu adalah nas, supaya kias bersandar kepada nas itu. Jadi intinya kalau yang tadi menurut Syekh Zakaria hukum asal boleh berdasarkan nas, boleh berdasarkan ijma. Kalau menurut itu hanya boleh berdasarkan nas, atau misalnya berdasarkan ijma, maka harus diketahui apa? Bahwa sandarannya itu adalah nas. Kalau tidak ketahui ada ijma, kemudian kita terhadap hukum tertentu, kemudian kita mau melakukan kias, kita nggak tahu sandarannya ijma ini apa, nas ataukah kias, nggak jelas. Maka dalam persoalan semacam ini katanya kita nggak boleh mengkiaskan. Untuk bisa mengkiaskan kepada persoalan yang hukumnya ditetapkan berdasarkan ijma, itu harus diketahui bahwa sandaran ijma itu adalah nas. Wa rudda bi annahu la dalil alaihi. Tapi pendapat ini ditolak bahwa pendapat itu tidak memiliki dalil, tidak ada dalilnya. Wala yaduru ihtimalu an yakuna al-ijma'u an qiyasin li anna kauna hukmal asli hina idzin an qiyasin mani'un minal qiyas wal aslu adamul mani. Nah, menurut ini jawaban pendapat yang dipilih oleh Syekh Zakaria. Wala yaduru, jadi kata di sini ditolak. Ini ditolak yang mensyaratkan harus diketahui sandarannya adalah nas. Kalau kita mau mengkiaskan kepada hukum yang berdasarkan ijma, maka harus diketahui bahwa sandaran ijma itu adalah nas. Kemudian ditolak bahwa ini tidak ada dalilnya. Dan tidak apa-apa, kata Syekh Zakaria. Wala yadur ihtimalu ayyakuna ijma, tidak apa-apa. Adanya kemungkinan bahwa ijma itu berdasarkan kias, nggak apa-apa. Misalnya ada hukum berdasarkan ijma, kita nggak tahu bahwa ini sandaran ijma ini nas ataukah ijma. Ihtimal kias, ihtimal nas. Nah, kemungkinan bahwa ijma ini berdasarkan kepada kias itu nggak apa-apa, kata Syekh Zakaria. Kenapa? Karena keberadaan hukum asal itu berdasarkan kias mencegah, menghalangi untuk melakukan kias. Kan bila apa syarat pertama kan kotu beni berdasarkan kias kan. Nah, kemungkinan bahwa hukum asal ini berdasarkan kias, hukum asal yang berdasarkan ijma ini sandarannya adalah kias, itu mencegah dari kias. Wal aslu adamul mani. Ini kan maksudnya. Saya ulangi biar lebih jelas. Jadi ada hukum, misalnya homer nih, katakan homer, contoh gampang. Homer ini haram. Misalnya keharaman homer ini berdasarkan ijma. Kemudian kalau berdasarkan ijma dan kita tidak tahu bahwa
sandarannya ijma ini apakah nas ataukah qiyas. Ini kan ada kemungkinan. Kalau sandarannya adalah nas, itu jelas ittifaqi. Boleh antara Syekh Zakaria dengan ini boleh kita mengkiaskan kepada hukum yang ijma. Kalau tidak diketahui, maka kan berarti ada kemungkinan ijma ini berdasarkan qiyas. Kalau berdasarkan qiyas, maka nanti jadinya kan nggak boleh kita melakukan qiyas kepada persoalan ini. Karena kata tadi nggak boleh hukum asal berdasarkan qiyas. Nah, tetapi ini kan hanya kemungkinan saja. Kemungkinan berdasarkan qiyas. Tetapi wal aslu adamul mani. Hukum asalnya itu nggak ada yang unggul, itu nggak ada mani. Ya, karena al aslu adamul mani, maka ya nggak apa-apa kita mengkiaskan kepada hukum asal yang ditetapkan berdasarkan ijma, meskipun kita tidak tahu bahwa sandarannya adalah nas. Karena kemungkinan sandarannya adalah qiyas, itu adalah mani, dan mani itu adalah wal aslu adamul mani. Asalnya nggak ada penghalang. Kembali ke hukum asal adalah boleh, nggak ada penghalang. Nah, kemudian di sini dijelaskan dalam masalah ketika ijma itu memang betul-betul berdasarkan qiyas. Ini Syekh Zakaria bagaimana? Kalau melihat dari ibarat ini diterangkan di mana ya? Al-Banani apa ya? Jadi ada keterangan begini. Zahiru dari Dr. Amjad ini, zahiru ibarati syarhi taba'an li aslihi annahu in ulima anna mustanadal ijma' huwal qiyas annahu la yajuzul qiyasu ala dhalikal hukmi hina idzin bina'an ala annal ijma' laysa dalilan bidzatihi bal bi'tibari sanadihi lakin naza'al kamal ibnul hummam wal musannif fil hasyiyah ma afhamahu zahirul ibarat faqala fil hasyiyah laysa muradan. Ini kan maksudnya kan. Jadi dari ibaratnya Syekh Zakaria yang ada di Wayatul Usul ini, zahir ibarat ini, li'anna kauna hukmal aslihi na'idzin an qiyasin mani'un minal qiyas. Wala yadur ihtimalu ay yakuna al-ijma' an qiyasin. Tidak apa-apa kemungkinan ijma' itu berdasarkan qiyas. Karena keberadaan hukum asal itu berdasarkan qiyas adalah penghalang dari melakukan qiyas. Wal aslu adamul mani. Nah, zahirnya ibarat ini bahwa ketika diketahui sandaran ijma itu adalah qiyas, berarti nggak boleh melakukan qiyas. Munoni, misalnya gini, kita tahu bahwa ulama ijma terhadap keharaman khamr. Kita tahu bahwa ulama ijma terhadap keharaman khamr ini adalah berdasarkan qiyas. Kalau melihat dari zahirnya ibarat Syekh Zakaria yang ada di sini, maka berarti nggak bisa kita mengkiaskan khamr yang berdasarkan ijma, yang sandaran ijma ini adalah qiyas. Gitu. Tapi kata di sini dikeluarkan. Tapi ini ditolak di dalam ditolak oleh Ibnul Hummam dan Syekh Zakaria sendiri di dalam hasyiyahnya. Jadi Syekh Zakaria itu punya hasyiyah terhadap Syarhul Mahalli ala Jam'il Jawami. Dan di sana beliau mengatakan wa laisa muradan. Seolah-olah kata Syekh Zakaria tetap boleh saja gitu. Tetap boleh saja untuk melakukan qiyas, untuk melakukan qiyas terhadap persoalan yang ditetapkan berdasarkan ijma, meskipun diketahui sandarannya itu adalah qiyas. Jadi intinya di kitabnya Syekh Zakaria sendiri ada beda pendapat, ada perbedaan. Kalau di Wayatul Usul mengkiaskan kepada persoalan yang ditetapkan
berdasarkan ijma, yang diketahui ijma'nya ini berdasarkan kias, itu tidak diperbolehkan. Ini zahirul ibarat di dalam Ghayatul Usul. Tetapi ini ditolak di dalam kitab Hasyiyah. Di dalam Hasyiyah mengatakan beliau laisa muradan, yang menunjukkan bahwa boleh saja mengkiaskan kepada kepada persoalan yang ditetapkan berdasarkan ijma, dan ijma itu bersandar kepada kias. Terus wal munaza'atu wa in kana laha ittijahun fil jumlah fa inna wa in qulna ad-dalilu fil haqiqah huwa mustanadul ijma' lakin hasala lahu maziyatun bil ittifaq ala i'tiqadihi imtaza biha fajaza ay yukhalifa hukma ghairihi mimma lam yattafiq lahu tilkal maziyah illa annama afhamahu kalamus syarih aujah illa farqa fil makna fima tabata bil qiyas baina ayyashabahu ijma'un aula idil mahdzuru mawjudun fil halain. Tapi Imam Al-Banani ini tetap membenarkan zahirul ibarat yang ada di dalam Ghayatul Usul gitu loh. Dalam Ghayatul Usul yang menunjukkan kalau diketahui sandaran ijma itu adalah kias, maka nggak boleh kita mengkiaskan kepada hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma tersebut. Ijma yang sandarannya kias itu, gitu loh. Kenapa? Karena katanya di sini nggak ada bedanya. Sesuatu yang ditetapkan dengan kias, baik disertai ijma ataupun tidak, itu sama nanti. Jadi misalnya beginilah, misalnya contohkan gitu, misalnya albur baik albur, kata albur, gampang albur, kata albur, wes bukan albur, atufah nih, atufah, ulama ijma misalnya ijma bahwa tufah itu termasuk barang ribawi. Kemudian kita tahu bahwa ijma'nya ulama terhadap hukum tufah ini berdasarkan kepada kias kepada bur. Bolehkah kalau dalam kondisi semacam ini kita melakukan kias terhadap tufah yang hukumnya ditetapkan berdasarkan ijma yang sandarannya adalah kias? Zahiru ibarati Syekh Zakaria yang ada di Ghayatul Usul itu tidak boleh. Tidak diperbolehkan, la yajuz zahirnya. Karena beliau mengatakan apa tadi? Wala yadur apa? Mana tadi? Ihtimalu ibn ijma' al-qiyasin li'annakum wala sihina idin al-qiyasin mani'un minal qiyas wal aslu adamul mani, kan gitu. Nah, itu zahir ibarat itu tidak diperbolehkan. Tapi di dalam Hasyiyah Syekh Zakaria ala Syarh Jam'il Jawami itu mengatakan boleh. Jadi mengkiaskan kepada hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma, yang mana ijma itu diketahui berdasarkan kias, itu di dalam Hasyiyah diperbolehkan. Tetapi kata Syekh Banani tetap yang lebih benar itu adalah yang ada di dalam Ghayatul Usul ini. Makanya beliau mengatakan wal munaza' wa in kana laha ittijahun fil jumlah fa inna wa in qulna ad-dalilu fil haqiqah wa mustanadul ijma' lakin hasalal min al-akhiri illa annama afhamahu kalam syarih aujah. Tetapi apa yang ditunjukkan oleh kalamnya syarih, oleh kalamnya al-mahalli, dan juga yang ditunjukkan oleh zahiru ibarati Syekh Zakaria di dalam Ghayatul Usul ini lebih aujah, lebih kuat, lebih benar, lebih memiliki nilai kebenaran gitu. Ya memang munazaah itu memiliki ittijah secara global, memiliki nilai kebenaran, mungkin saja ada kebenarannya, mungkin gitu. Tetapi tetap yang lebih pas, yang lebih tepat katanya Al-Banani itu
adalah pendapat yang bisa dipahami dari keterangan Wayatul Usul dan juga dari keterangan Al-Mahalli di dalam Syarhul Jam'ul Jawami gitu ya. Nah, ini kemudian terus ini kita mana ini? Nah, ini yang pertama. Syarat hukum asal yang pertama sampai ke situ. Terus wa kaunuhu ghayra muta'abbadin bihi bil qat'i fi qaulin. Wa kaunuhu ban badana iki hukum asal. Wa kaunuhu ban badana iki hukum asal. Ghayra muta'abbadin bihi. Panika tak ituntut ngayakinin atau ibadah ada. Ngayakinin tak tuntut ngayakinin atau ibadah bihi kalaban ingki hukum asal bil qat'i kalaban yakin ayil yakini tegese yakin fi qaulin ing dalam situng pendapat li annama tu'abbida fihi bil yakin innama yuqasu ala mahallihi ma yutlabu fihi liyakin kal aqaid di annama kana sampuna barang tu ubida tuntut ibadah atau ngeyakinin panapa fihi dalam ma bil yakini kalaban yakin innama yuqasu panika angin pastena ikiasaki ala mahallihi tebe tempat engkima ala mahallihi tepe tempat engkima ma panapa barang yut labu sei tuntut fihi dalam engkima al yakino panapa yakin kal aqaidi akan ta banyak-banyak masalah akidah wal kiasu bantining kias la yufidu panika ta aparing faida ta ama idain ingki kias al yakina da yakin wal kiasu bantining kias la yufidu panika ta'ama idain ingki kias al yaqina da kayakin warudda ban itola Paul nih itola bi annahu kana kalaban saung kuna ingki kias yufiduhu panika bisa ama idain ingki kias da kayakin idza ulima dalam nalaikan ai kauningin hukmul asli panapa hukum asal wama ban barang huwa setining ma al illatu panika illat fihi dalam ingki hukum asal wa wujuduha ban badana ingki illat fil far'i dalam cabang wazidtu ban nambahi pasira kaulah fi qaulin dak katabu fi qaulin wazidtu ban nambai pasara qaulan fi qaulin dak katabu fi qaulin li yuwafiqa sopaja oleh na anyocokin engki keterangan nih kan keterangan wa kaunuhu ghairu muta'abbadin nih kan ma dak kabarang dak pendapat pada rojah tu sing unggul lagi pasara kaula dak kama rojah tu sing unggul lagi pasara kaula de kama kal asli sambi madanin kitab asal Jamul Jawami qablu ing dalam sebelumna min jawazil qiyasi nyatana ke ngkias fil aqliyati ing dalam banyak masalah aqliyat masalah akal fil aqliyat ini banyak masalah aqliyat jadi ini kan. Jadi nomor 2 nih kecukan syarat disebutkan oleh Syekh Zakaria bukan Syekh Zakaria ikut kepada pendapat ini tidak, tapi pendapat ini disebutkan oleh Syekh Zakaria untuk ditolak gitu yang kedua ini yaitu apa katanya beliau wa kaunuhu ghayra muta'abbadin bihi bil qat'i. Jadi menurut sebagai satu qaul fi qaulin, saya mengatakan fi qaulin.
menurut satu qaul disyaratkan hukum asal itu bukan hukum yang kita dituntut untuk meyakini dengan yakin. Jadi bukan dalam masalah akidah misalnya, bukan dalam masalah akidah, bukan dalam masalah akliyah. Dalam masalah akidah itu kan dituntut kita untuk meyakini dengan mantap. Nah, kalau dalam masalah semacam ini menurut satu qaul itu tidak boleh menggunakan kias, tidak boleh menggunakan kias. Alasannya kenapa? Di sini dikatakan karena tadi karena sesuatu yang dituntut untuk diyakini dengan untuk diiktikoti dengan mantap, diyakini dengan mantap. Yakin, kata yakin ini apa ya? Li'annama, karena sesuatu yang dituntut untuk diyakini, dituntut untuk diyakini itu hanya dikiaskan ke tempatnya hukum itu sesuatu yang juga dituntut untuk diyakini. Jadi sesuatu yang dituntut untuk diyakini ini nanti sesuatu yang dikiaskan itu juga harus sesuatu yang diyakini juga, dituntut untuk diyakini juga. Dalam masalah akidah itu kan dituntut untuk diiktikoti dengan mantap. Nah, nanti sesuatu yang akan dikiaskan ke situ juga harus sesuatu yang dituntut dengan yakin, dengan mantap. Dia diiktikoti dengan mantap. Kemudian itu alasan pertama. Kemudian alasan yang kedua kias itu tidak berfaedah yakin. Kias itu tidak berfaedah yakin katanya di sini menurut yang mensyaratkan ini ya. Nah ini. Li'annal qiyas la yufidu, berarti di sini ada dua nih. Ada dua alasan ini. Taujih ini ada dua alasan. Yang pertama, menurut pendapat ini berarti dalam qiyas itu harus ittifaqul mahal lain. Asal dan farad itu harus sama dalam tuntutannya. Dalam tuntutannya apakah dituntut yakin ataukah tidak. Sesuatu yang dituntut untuk diiktikoti tanpa yakin, tanpa harus yakin, itu tidak boleh dikiaskan kepada sesuatu yang dituntut untuk diiktikoti dengan yakin atau dengan mantap. Masalah fikih dikiaskan ke masalah akidah misalnya, itu nggak boleh. Lihtilafil mahal lain katanya, karena beda tempat. Satunya masalah akidah, satunya masalah fikih. Masalah akidah dituntut untuk diiktikoti secara mantap, masalah fikih itu cukup don, kan gitu. Kemudian yang kedua juga yang kantor, qiyas tidak berlaku di dalam persoalan yang dituntut untuk diiktikoti dengan mantap, karena qiyas itu tidak berfaedah yakin, tidak berfaedah yakin. Jadi gitu. Kemudian di sini ditolak, ya, tapi pendapat ini ditolak bahwa kadang qiyas itu bisa berfaedah yakin. Ketika apa? Idza ulima hukmul asal. Ketika hukum asal itu diketahui secara yakin. Yang kedua, wa ma huwal illatu fi, illatnya juga diketahui secara yakin. Dan wujudnya illat di dalam farad itu juga diketahui secara yakin, secara mantap. Maka ini jadi qat'i. Jadi nggak masalah gitu. Jadi nggak masalah qiyas dalam masalah seperti ini, karena untuk qiyas berfaedah yakin itu bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi. Nah, ini wal qaul tsani dan ini pendapat yang rajih menurut Syekh Zakaria. Karena Syekh Zakaria sesuai dengan pendapat yang kemarin dalam masalah hujjatul qiyas, itu kan beliau mengunggulkan pendapat yang mengatakan bahwa qiyas itu boleh berlaku di dalam akliyah, di dalam masalah-masalah
akliyah, masalah-masalah akal. Sehingga di sini pun beliau tidak mensyaratkan bahwa hukum asal itu tidak ditetapkan, tidak dituntut untuk diiktikoti secara mantap. Nah, terus di sini dicontohkan. Wa mathalalahul attar bi qiyasi subutil idrak lahu ta'ala ala subutil ilmi bijami anna kullan sifatu kamalin. Nah, contohnya seperti apa? Kita menetapkan melakukan kias di dalam persoalan yang dituntut untuk diiktikoti secara mantap itu. Contohnya adalah menetapkan sifat idrak bagi Allah Ta'ala terhadap tetapnya sifat ilmu bagi Allah. Allah itu kan punya sifat ilmu. Sifat ilmu jelas, sifat ilmu bagi Allah. Kemudian alasannya Allah punya sifat ilmu apa? Ya karena sifat ilmu itu merupakan sifat kamal. Sifat kesempurnaan. Allah itu kan muttasifun bi sifatil kamal wa munazzahun an kulli nuqsan. Allah itu bersifat dengan segala kesempurnaan dan dibersihkan dari segala kekurangan. Nah, ilmu itu merupakan sifat kamal. Kemudian kita akan melakukan kias mengenai sifat idrak. Allah memiliki sifat idrak. Karena sifat idrak ini juga merupakan sifatul kamal, sifat kesempurnaan bagi Allah. Kan ini masalah akidah ini. Masalah akidah yang dituntut juga dengan yakin. Keberadaan sifat ilmu bagi Allah, yakin apa enggak? Yakin. Bahwa ilmu itu merupakan sifat kesempurnaan, yakin apa tidak? Yakin. Kemudian, nah ini adanya kesempurnaan dalam sifat idrak, yakin apa tidak? Yakin. Sifat idrak itu apa? Nah, ini di dalam kitab ini dijelaskan di dalam kitab Raihatul Jannah. Dalam kitab Raihatul Jannah dijelaskan begini: wa athbata sifatal idrak lillahi ta'ala qaumun minat mutakallimin, ai kaunahu ta'ala yudrikul mashmumat wal madhuqat wal malmusat bisifatin zaidatin alal ilm. Jadi kan ada sendiri basar itu kan berkaitan dengan mubsarat. Kemudian ada sama itu dengan masmu'at. Kemudian kata sebagian ulama mutakallimin, ahli kalam, Allah itu juga punya sifat idrak. Idrak itu mungkin maknanya menemukan. Nah, menemukan terkaitnya apa? Dengan masmumat, barang yang bisa dicium, madhuqat yang bisa dirasakan, malmusat yang bisa disentuh. Nah, sifat idrak itu berkaitan dengan ini. Masmumat, madhuqat, malmusat. Nah, bisifatin zaidatin ala ilma, ini menetapkan sifat ini. Dikiaskan kepada sifat ilmu karena ada sama-sama karena sama-sama merupakan kesempurnaan bagi Allah. Terus waqtafa bil ilmi nafihi, sementara orang yang menolak adanya sifat idrak bagi Allah itu karena menurut mereka sudah cukup dengan ilmu, cukup dengan sifat ilmu, nggak perlu kita menambahi sifat idrak. Pendapat yang ketiga, wa ba'dun minal ulama waqafa. Sebagian ulama itu mauquf. Jadi tidak mengatakan tidak mengisbatkan ada sifat idrak bagi Allah, juga tidak menafikan ada sifat idrak bagi Allah. Jadi kesimpulannya ada 3 pendapat mengenai idrak itu. Menurut Imam Al-Baqillani, kemudian Imam Haramain, kemudian imam-imam yang sepakat dengan keduanya, Allah itu punya sifat idrak. Di samping sama basar ilmu. Kenapa? Karena karena sifat idrak itu merupakan kesempurnaan. Kalau kita katakan Allah tidak punya sifat idrak, berarti kebalikannya kesempurnaan itu apa? Nuqsan, kekurangan. Seolah kalau kita mengatakan Allah tidak punya sifat idrak, seolah-olah kita mengatakan Allah
punya kekurangan. Nah, itu kan nggak benar menurut Imam Haramain. Tapi pendapat ini ditolak oleh sebagian ulama, ini sama-sama Ahlussunnah ini. Ulama yang lain diantaranya adalah Ibnu Tilmisani itu mengatakan nggak perlu ada sifat idrok, Bentar, ya. Pada Ustaz Abu Ishaq al-Isfirayini yang mengatakan tidak ada kita tidak menetapkan sifat idrok bagi Allah. Itu Al-Ustaz Abu Ishaq al-Isfirayini wa jam'un minal a'immah. Wa ja'alu al-ihata bi muta'allaqatiha dakhilan fi ilmihi ta'ala. Sudah cukup dengan sifat ilmu. Wala yalzam min kauni sifat kamalin fi syahid ay yakuna fil ghaib kadzalik. Karena tidak mesti, kata beliau, ketika dalam sesuatu yang syahid itu ya kayak kita manusia ini kan sesuatu yang terlihat itu merupakan sifat sempurna, ia juga akan menjadi sifat sempurna dalam sesuatu yang ghaib. Nah, itu kata Al-Imam Abu Ishaq al-Isfirayini. Kemudian pendapat yang ketiga yaitu yang waqaf tadi, yang mauquf, tidak menyatakan ada sifat idrok, juga tidak menafikan adanya sifat idrok, yaitu Ibnu Tilmisani wa ba'dul mutaakhirin. Nah, tapi ala kulli hal yang hendak saya maksudkan di sini, Imam Al-Attar itu mencontohkan penetapan sifat idrok bagi Allah ini sebagai contoh dari kias di dalam masalah-masalah akliyah atau di dalam masalah yang dituntut untuk diiktikoti dengan mantap, karena masalah akidah gitu loh. Terus ini sebenarnya, dan di sini di kitab ini yang dijawab itu hanya bagian yang kedua. Jadi Syekh Zakaria warudda bi annahu yufiduhu idza ulima hukmul asli wa ma huwa al-illati wujud fil far'i. Ini kan hanya jawaban dari bagian wal qiyasu la yufidul yaqin. Padahal di dalam alasan daripada penqaul yang menyatakan harus bukan dalam masalah yang dituntut untuk diitikoti dengan mantap, itu kan alasannya dua. Karena harus ittifaqul mahalain, alasan yang pertama. Kalau masalah fiqhiyah yang dituntut hanya sebatas dhanni, gak bisa dikiaskan kepada masalah akidah yang dituntut harus diitikoti dengan mantap, dengan yakin. Nah, ini belum dijawab di dalam Syekh Zakaria ini. Yang dijawab itu hanya bagian yang kedua, yaitu bahwa qiyas la yufidul yakin. Qiyas itu tidak berfaedah yakin. Sementara masalah yang akan dilakukan qiyas ini dituntut untuk yakin, dan gitu kan. Kemudian dijawab oleh siapa ini? Dijelaskan oleh beliau Dr. Amjad di sini mengenai jawaban dari alasan yang pertama itu. Terus jadi itu yang masalah syarat ini. Wa kaunuhu min jinsi hukmil asli. Terus mana ini? Jadi intinya mengenai masalah syarat yang kedua ini, kalau menurut Syekh Zakaria tidak disyarat. Yang kuat menurut Syekh Zakaria tidak disyaratkan hukum asal itu bukan berupa hukum yang dituntut untuk diiktikoti secara mantap. Meskipun hukum yang dituntut untuk diiktikoti secara mantap, menurut Syekh Zakaria itu tetap boleh untuk dilakukan qiyas. Karena terkadang qiyas itu bisa berfaedah yakin. Yang kemudian dicontohkan oleh Al-Attar dengan qiyasnya subutul idrok lillahi ta'ala
ala subutil ilmi lillahi ta'ala bijami anna kullan minhuma sifatu kamalin. Terus wa kaunuhu min jinsi hukmil far', wa kaunuhu ban badana ingki hukum asal, min jinsi hukmil far'i panika tetap dari jenis hukum far'. Fayustaratu makanya syarat aki kaunuhu panapa badana, kaunuhu panapa badana ingki hukum asal syar'iyan panika hukum syara'. Ingkana lamun badak al matlubu panapa perkara sing sopre isbatuhu panapa netepakine ingki al atau hukum ya kan, hukman syar'iyan panika hukum syara', hukman panika hukum syar'iyan sifat sasara. Wa kaunuhu ban badana ingki hukum asal aklian panika bangsa akal. Ingkanal matlubu lamun badah al matlubu panapa perkara sing tuntut isbatuhu panapa netepakine ingki apa al hukman aklian panika hukum akal, hukman aklian panika hukum akal. Wa kaunuhu ban badana ingki hukum asal luwawiyan panika bangsa bahasa. Ingkanal matlubu isbatu lamun bada al matlubu panapa perkara sing sopre isbatu panapa netepake ingki ala atau perkara kan, hukman luwawiyan panika hukum luwawiyan sebangsa luwa. Jadi syaratnya, dan ini termasuk syarat yang oleh Syekh Zakaria diterima. Jadi keberadaan hukum asal itu harus satu jenis dengan hukumnya far'. Kalau yang hendak ditetapkan itu adalah hukum syar'i, maka hukum asalnya juga hukum syar'i. Kalau yang hendak ditetapkan itu adalah hukum akli, maka hukum asalnya juga hukum akli. Kalau yang hendak ditetapkan itu adalah hukum bahasa kebahasaan, maka ya hukum asalnya juga harus berupa hukum kebahasaan. Itu kan terus yang kemarin itu kan sudah dijelaskan bahwa kias itu terjadi dalam umur ad-dunyawiyah. Berarti yang ditetapkan adalah hukum duniawi. Seperti apa contohnya kemarin, menyamakan tumbuh-tumbuhan yang tidak ada dengan tumbuhan yang ada, al-aqor al-mawjud disamakan dengan al-aqor al-mafqud yang tidak ada. Karena al-aqor al-mafqud itu memiliki hukum bisa bermanfaat untuk dijadikan obat kepada kepada penyakit tertentu. Nah, ini kan hukum duniawi karena bukan hukum syar'i, bukan hukum bahasa, tapi hanya sekedar bermanfaat apa tidak, bukan masalah haram atau boleh. Nah, dengan ilat apa kemarin sifat apa mengandung sifat hangat panas yang mana cocok untuk mengobati penyakit tertentu. Jadi al-aqor al-mawjud dengan al-aqor al-mafqud, yang al-mafqud itu terbukti sudah bisa mengobati penyakit itu kan gitu kan. Ternyata setelah diteliti itu karena apa? Punya ilat apa? Al-har, punya sifat hangat. Kemudian al-aqor al-mawjud yang ada disamakan untuk menetapkan hukum duniawi. Hukum asalnya kan duniawi, yaitu bermanfaat terhadap obat penyakit tertentu. Kemudian yang hendak dicari juga apakah al-aqor al-mawjud ini bermanfaat untuk penyakit itu atau tidak. Nah, ini kan sama-sama duniawi. Hukum asalnya duniawi, maka hukum far' yang dicari itu duniawi, ya yang akan dikiasi juga duniawi. Kemudian juga demikian, kalau yang akan ditetapkan itu adalah syar'i, maka hukum asalnya adalah syar'i. Nabid, mau mengetahui nabid ini haram apa tidak, ya kita kiaskan ke homer, yang hukum asalnya homer ini adalah hukum syar'i, yaitu haram untuk dikonsumsi. Kemudian lugawi yang tidak ditetapkan, misalnya apakah sesuatu yang dibuat dari selain anggur itu bisa disebut homer apa tidak?
Ini kan ini berarti kan kebahasaan. Maka kemudian kita kiaskan dengan sesuatu yang dibuat dari anggur. Itu disebut khomer. Hukumnya disebut khomer. Disebut khomer kenapa? Karena dapat menutupi akal. Mukmirun lil akal. Oh, yang dibuat dari selain anggur juga mukmirun lil akal. Maka berarti bisa untuk menurut yang menurut yang mengatakan boleh kias di dalam masalah bahasa. Kalau yang hendak ditetapkan adalah akli, ya nanti kita mengkiaskan kepada masalah yang hukum asalnya juga akli. Misalnya kalau kemarin itu dicontohkan apakah Allah bisa dilihat apa tidak, itu kan akli. Kemudian apakah Allah punya sifat idrok apa tidak, kayak tadi itu. Nanti ya kiasnya juga kepada persoalan yang memiliki hukum yang sama, yang satu jenis katanya di sini. Terus apa lanjut? Jam berapa sekarang? Mungkin tetok di polo. Tetok di polo. Giwit. Sampai siap nonton? Ki, sangat ya. Kesokan boleh.